Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu ada saya sendiri Ayub dan rekan saya Nada Fajarwati. Yang dimana pada pertemuan kali ini kami akan membahas atau mengulik yaitu masyarakat patrilineal dan masyarakat parental. Yang dimana dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Ibu Anggita Anggriana SHMH. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai masyarakat patrilineal. Salah satu aspek budaya yang ikut mempengaruhi pengasuhan di Indonesia adalah sistem kekerabatan yang dianut oleh keluarga dalam masyarakat. Sistem kekerabatan merupakan suatu cara pengklasifikasian seseorang berdasarkan cara masyarakat diorganisasikan menjadi ke kelompok-kelompok dan bagaimana kelompok tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hukum adat di Indonesia, setidaknya ada 3 sistem kekerabatan yang dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Yang akan kita bahas itu mengenai patrilineal. Nah, apa yang dimaksud dengan patrilineal? Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari sebelah laki-laki ataupun dari sebelah ayah. Misalnya, salah satunya adalah suku Batak. Nah, selanjutnya sehubungan dengan hal itu, secara umum sistem kekerabatan di Indonesia menarik garis keturunan berdasarkan garis bapak atau patrilineal. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran yang jujur, di mana setelah perkawinan istri masuk ke dalam kekerabat suaminya. Kemudian, jika setelah berkeluarga tapi tidak memiliki keturunan, diberlakukan adat pengangkatan anak laki-laki. Anak laki-laki adalah penerus keturunan baik yang ditarik dari satu bapak asal, sedang anak perempuan merupakan yang akan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Nah, masyarakat adat patrilineal ini dalam hal ini hak dan kewajiban atau hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari kedudukan seorang istri. Dengan demikian dapat diperhatikan bahwa istri ataupun perempuan melepaskan kekeluargaan adat dari kerabat asalnya adalah termasuk juga melepaskan segala hak-haknya, sehingga dapat dikatakan ia adalah bukan ahli waris di kekerabatan yang ditinggalkannya tersebut, tetapi hanya dapat sebagai penerima harta warisan sebagai hadiah untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya yang mengikuti pihak suami. Jadi menurut masyarakat yang menganut sistem patrilineal, hak dan kewajiban anak perempuan ketika telah menikah itu telah tiada dari garis keturunan yang lama yang sebelum menikah atau yang lalu, tapi dia akan membuat garis keturunan yang baru mengikuti jejak dari laki-laki atau dari suaminya. Penarikan garis keluarga seperti tersebut berhubungan dengan ahli waris yang akan mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Salah satunya adalah masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Ternyata tidak hanya mengakui keturunan dari satu garis, yaitu garis laki-laki saja. Anak perempuan adalah tetap diakui sebagai keturunannya dan tetap diakui sebagai saudaranya. Akan tetapi anak perempuan hanya diberikan hak terhadap harta kekayaan orang tuanya untuk menikmati saja, bukan diwariskan. Masyarakat adat Bali juga memiliki aturan adat mengenai kewarisan anak perempuan. Seorang perempuan dapat menjadi ahli waris apabila perempuan tersebut kawin keceburin atau kawin dengan tetap tinggal di rumah asalnya, yaitu pihak laki-laki yang meninggalkan rumah asalnya untuk kemudian ikut masuk ke dalam kekerabatan pihak perempuan. Dalam hal ini, status anak perempuan diangkat menjadi anak laki-laki secara yuridis yang dikenal dengan istilah sentana rejek atau sentana keceburin, sehingga seorang perempuan yang dikawini atau dikeceburini berhak sebagai seorang laki-laki, memiliki hak atas kewajiban sebagai laki-laki yang berarti juga berhak atas harta warisan orang tuanya. Nah, salah satunya masyarakat adat juga menerapkan sistem keturunan patrilineal adalah masyarakat adat Batak Karo. Masyarakat adat Batak Karo yang menerapkan sistem kekerabatan patrilineal dengan bentuk perkawinan jujur. Perkawinan ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak pria kepada kerabat pihak wanita sebagai maksud untuk melepaskan dan menandakan wanita keluar dari kerabatnya dan masuk ke dalam kekerabatan suami. Sistem kekerabatan patrilineal menganut sistem perkawinan eksogami yang mengharuskan seorang pria mencari calon istri di luar marga dan dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang satu marga. Saat perempuan menikah dengan laki-laki,
dari suku patrilineal, ia akan menjadi anggota kerabat dari pihak suami beserta anak-anak yang berasal dari hasil perkawinannya. Cukup sekian penjelasan saya mengenai masyarakat patrilineal beserta contoh masyarakat adatnya. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Nada Fajarwati, yang dimana dia tadi membahas poin yang A, dan di sini saya akan membahas atau mengulik poin yang B, yang dimana poin yang B ini membahas tentang masyarakat parental. Nah, jadi dalam sistem kekerabatan parental ini sering juga disebut dengan istilah bilateral. Nah, sistem parental ini berlaku ketika seorang menjadi keturunan satu pertalian kekeluargaan karena adanya perkawinan dari yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Nah, keturunan dari perkawinan dalam keluarga penganut sistem kekerabatan parental ini, baik anak perempuan maupun lelaki akan memiliki posisi yang sederajat atau memiliki kesetaraan itu, atau sama itu ya, tanpa adanya perbedaan karena sistem sebuah suku itu. Nah, jadi dalam sistem kekerabatan parental ini, laki-laki atau perempuan dapat menikah dengan orang di luar sukunya untuk menjadi penerus dan memberikan keturunan yang baru. Nah, kekerabatan parental ini dapat ditemukan pada suku-suku yang ada di Kalimantan. Nah, bisa dikatakan di Kalimantan ini banyak sekali yang melakukan yang menjadi masyarakat parental gitu. Nah, jadi dalam sistem kekerabatan adat ini, sistem kekerabatan adat, keturunan merupakan hal yang paling penting tentunya, karena untuk meneruskan garis keturunan atau klan itu. Nah, jadi bagi garis keturunan pokoknya yang sangat penting lah itu bagi garis keturunan. Jadi, seperti dalam contohnya itu dalam masyarakat Bali lah ya, di mana laki-laki ini nantinya akan meneruskan pura keluarga untuk menyembah para leluhurnya itu. Makanya itu sangat penting gitu. Jadi selanjutnya itu poin yang C. Yang C ini bentuk perkawinan parental. Nah, pada masyarakat bilateral, maka perkawinan melanjutkan termasuk dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu gitu. Pada masyarakat bilateral ini tidak dapat dikenal personal tentang eksogami maupun endogami itu. Jadi larangan perkawinan itu lebih disebabkan oleh keyakinan daripada penetapan hubungan itu sesuai. Jadi menurut hukum Islam itu tidak ada hubungan yang ada hubungan darah itu. Contohnya ipar itu ke ipar, hubungan sesusu. Pada masyarakat parental itu tidak ada keharusan untuk isogami ataupun endogami intinya itu ya. Tapi beberapa daerah, misalnya di Kalimantan ini suku Dayak itu, ada beberapa daerah yang dianjurkan untuk kawin secara endogami, bertujuan untuk misalnya mempercepat hubungan interkeluarga. Misalnya dari keluarga A dan B itu, keluarga B itu ingin mempercepat hubungan intern. Terus menjaga supaya agar tidak ada kekayaan yang jatuh keluar dari lingkungan kewarisan, itu juga termasuk alasan dari suku Dayak tadi. Kalau untuk suku saya sendiri sih, suku Melayu di Padang Tikar ini tidak ada masalah sih tentang perkawinan secara parental ini. Yang penting dua-duanya itu sama-sama berkontribusi dalam pernikahan itu. Contohnya biasanya itu para laki-laki kan membawa barang seserahan dan biaya nih, serta biaya untuk pesta pada saat pernikahan. Nah, jadi si pihak wanita itu harus mempersiapkan seluruh kebutuhan pada saat pernikahan itu oleh dari biaya yang diberikan oleh pria, calon mempelai pria tadi. Nah, perkawinan dengan sistem kekerabatan parental ini umumnya dianut oleh masyarakat Islam, karena agama Islam memperbolehkan melakukan perkawinan dengan siapa saja sepanjang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis itu. Nah, saya rasa cukup lah ya penjelasan dari saya. Saya akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.